Hello Movie Lover Box Movie, Mimin balik lagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan bawakan alur cerita film action yang berjudul Don 2. Ya, jadi film ini sebenarnya ada 2 episode ya guys. Dan ini Mimin langsung bawakan episode yang keduanya. Tapi jangan khawatir Movie Lovers, kalian tetap bisa menikmati alur cerita film ini. Sedang tokoh utamanya dibintangi oleh mantan saya, yaitu Shah Rukh Khan. Wah, pasti banyak yang protes dan ya. Oke lah, nggak pakai lama-lama, yuk, let's go, cus. Para bos mafia yang dipimpin oleh Jimmy Coogan terlihat sedang merencanakan sesuatu di sebuah kapal pesiar ya guys. Yang ternyata ia sedang ketakutan akan datangnya Don. Dan mereka pun pada akhirnya sepakat untuk menyingkirkan Don. Lalu di awal film kita diperlihatkan seseorang turun dari kapal. Ia bernama Don. Ternyata Don akan melakukan transaksi narkoba ini guys. Dengan pedenya ia datang sendiri untuk menemui seseorang yang bernama Jarwan. Akan tetapi mereka semua ternyata sudah dikepung oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Don yang cerdas tentu tak kehabisan akal guys. Ia menyerang balik dan membunuh mereka semua. Scene berpindah, tepatnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang polisi cantik bernama Roma sedang berlatih menembak. Tiba-tiba rekan kerja yang bernama Harjun mencoba mendekatinya. Ia pun mengajaknya untuk makan malam. Tak lama kemudian Roma pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Ladu Singh. Ia akan segera mengundurkan diri karena sudah cukup lama memimpin departemen selama 37 tahun. Dan Roma pun diminta untuk segera menangkap Don. Ketika mereka turun dari lift, ia dikejutkan dengan datangnya Don, yang secara tiba-tiba ia sudah berada di dalam kantor polisi tersebut. Semua polisi di sana pun langsung mengeluarkan senjata dan menangkapnya. Don adalah buronan di semua negara. Ia meminta kepada Ladu Singh untuk mencabut semua tuduhan kepadanya. Tetapi Ladu Singh pun tak mau ambil pusing. Ia menolak dan menjebloskannya ke dalam jeruji besi. Kemudian Roma mencoba mendekati Don untuk mencari tahu kebenarannya, apa yang Don rencanakan di dalam penjara ini. Don hanya menjawab ia menyesali perbuatannya. Ketika Don masuk ke dalam penjara, sontak semua orang teriak akan kedatangannya, yang ternyata sudah mengenal Don. Bahkan di sana juga ada mantan teman Don yang pernah ia jebak dulu. Ia bernama Fardan. Kemudian Fardan yang masih menyimpan dendam, ia pun menyuruh orang untuk membunuhnya. Tetapi Don langsung menyerang balik dan berhasil melumpuhkannya. Di sini Don terlihat sedang mencari Fardan guys. Fardan yang melihatnya ia pun terkejut karena Don masih saja hidup. Fardan langsung mencoba untuk menyerangnya. Kemudian Don menjelaskan kepadanya bahwa ia yang terancam hukuman mati saja lebih memilih untuk menyerahkan diri. Ia datang ke sini ingin mengajaknya kerjasama dan melarikan diri dari penjara. Selang beberapa hari kemudian, stok makanan para napi pun datang. Ternyata di dalam karung cabai terdapat botol cairan. Kemudian pengacara Don pun datang ke lapas dan membawakan sesuatu untuknya. Di sini terlihat ia meletakkannya di dalam toilet. Lalu Fardan yang sebagai juru masak di lapas ini dengan mudahnya ia memasukkan cairan ke dalam makanan, yang pada akhirnya para napi pun merasakan mual pada perutnya. Petugas rumah sakit pun datang dan membawa mereka semua. Disinilah Don mulai beraksi. Ia melelehkan jeruji besi dengan cairan yang sudah ia siapkan sebelumnya dan mengganti seragam yang dibawakan oleh pengacaranya menjadi petugas ambulan, dan ia pun berhasil kabur. Scene berpindah. Saat Roma sedang di rumahnya, Harjun pun datang. Ia mencoba merayunya, akan tetapi ia selalu gagal karena Roma mendapatkan telepon bahwa Don telah kabur.
Lalu terlihat Don yang sedang bersama pacarnya, yaitu Ayesha, dan juga Vardan. Ia sedang merencanakan sesuatu. Ia meminta Vardan untuk memberikan informasi tentang kunci kotak deposito yang berada di Zurich, milik mantan bosnya yaitu Boris. Sedangkan kunci yang satunya ia sudah mencuri dari temannya yang bernama Singhania. Mereka pun akhirnya pergi menuju Zurich. Sesaat sampai di sana, ia pun terlihat sedang mengambil kaset dalam kotak deposito tersebut, guys. Kemudian mereka pun pergi dan menunjukkan sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl. Ia adalah presiden bank sentral di Jerman. Don memberitahukan bahwa jabatan tersebut ia rebut dari presiden sebelumnya yang bernama Werden, yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian dan dibantu oleh Singhania. Di dalam kaset yang Don ambil adalah bukti kejahatan mereka semua. Don berencana untuk memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan, yang menjadi kaki tangannya. Selain itu, Don bukan hanya menginginkan uang, tetapi cetakannya langsung. Mantap nih guys. Oke, lanjut. Radusi yang telah mendapatkan info dari kepolisian Jerman, ia pun meminta Roma pergi ke Berlin untuk mencari Don yang sedang bersama Vardan. Di sini, Roma terlihat sedang di acara amal. Ia bertemu dengan anggota polisi di sana dan seorang detektif yang akan membantunya. Ternyata di tempat ini ada Diwan, wakil presiden Bank Sentral Jerman. Tak lama kemudian, Ayesha pacar Don pun datang. Ia bersama pria lain. Sepertinya ia mengenal Roma dan mengajaknya berdansa. Di sisi lain, Ayesha pun mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan HP di sakunya. Orang tersebut lalu menelpon Diwan. Ia menyuruhnya untuk melihat isi video tentang perencanaan pembunuhan terhadap presiden Bank Sentral yang ia sudah lakukan waktu itu. Dan ia juga meminta Diwan untuk masuk ke mobilnya. Ternyata pria ini adalah Don. Roma yang tahu akan hal itu, ia mencoba mengejarnya. Lalu Diwan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada Don. Akan tetapi di sini Don menolaknya. Ia hanya menginginkan sebuah denah lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 24 jam. Tiba-tiba Roma ternyata sudah di belakangnya dan ia pun terus mengejarnya. Roma pun terlihat galau guys karena ia tidak berhasil menangkap Don. Kemudian Diwan memberitahukan hal ini kepada Fabian dan Fabian Kohl pun meminta Diwan untuk segera membunuh Don karena hal ini akan membahayakan mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka pun menyewa seorang pembunuh bayaran terbaik yang bernama Abdul Jabbar. Di lokasi lain, Don yang sedang santai, ia didatangi oleh Vardan dan terjadilah perdebatan. Esok harinya, Don mengajak seorang peretas komputer yang bernama Samir Ali untuk ikut menuntaskan dalam misi ini. Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan gereja di Berlin. Jabbar yang sedang bersama Diwan, ia pun berencana menghabisi si Don. Sesampainya di lokasi pertemuan, Don kembali menghubungi Diwan dan menyuruhnya untuk naik ke sebuah bus. Kemudian Diwan pun menyerahkan kaset yang berisi denah bank. Kode masuk berikut protokol keamanannya, dan akses masuknya berada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider sebagai kepala teknisi di sana. Don kemudian memberikan Diwan sebuah HP dan kamar hotel, hingga nanti Don menghubunginya lagi. Saat ini Jabbar terlihat sedang membuntuti Don guys. Sepertinya ia sudah siap untuk menghadapinya. Don yang tahu akan hal itu, ia dengan santainya masuk ke dalam lift dan menuju lantai paling atas gedung tersebut. Karena Don merasa terancam, ia pun melakukan hal tak terduga.
Singkat cerita, Jabar akhirnya terjebak di dalam mobil mereka setelah Don mengangkatnya dengan alat berat. Don mengetahui rencana Diwan dan Jabar karena ia telah menyuruh Samir Ali dan Fardan untuk membuntuti sebelumnya. Di sini, Don tidak akan membunuh mereka semua, akan tetapi ia memberikan penawaran untuk bergabung dengannya. Fardan pun rupanya tidak menyetujui rencana Don. Tetapi Don bermaksud untuk mengorbankan Jabar setelah ia mendapatkan cetakan uang tersebut. Kemudian Don mencoba menghubungi Diwan. Ia pun sangat marah kepadanya karena Diwan menyewa seorang pembunuh bayaran. Dengan rasa takut, akhirnya Diwan pun menawarkan kaset aslinya dan menyuruh Ayesa untuk mengambilnya. Sementara Roma dan timnya kini telah berhasil mendeteksi siapa orang yang di dalam mobil bersama Don kemarin, yang ternyata ia adalah Diwan. Di markasnya, Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut. Ia juga mengungkapkan adanya sistem keamanan berlipat. Ketika menuju ruang cetakan uang itu berada, di situ Ali tidak bisa mematikan sistem aliran listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda. Selain logam detektor, bagasi X-ray, dan banyaknya CCTV terpasang di sana. Lalu, jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang bisa membuat pingsan selama 12 jam. Dan belum lagi lantai tersebut juga dipasang sistem keamanan. Persiapan misi mereka pun mulai dijalankan. Salah satunya mereka membuat mobil yang sama persis milik bank tersebut. Dan satunya lagi adalah mobil kebakaran. Fardan bertugas menjadi Interpol yang akan bertemu dengan Dr. Snyder, di mana ia akan mengambil sidik jarinya. Kemudian di lain tempat, Don menemukan baju selam dan tabung oksigen. Ia meminta Ayesa untuk mengirimkannya kepada bank tersebut. Berbagai bahan peledak pun mereka siapkan. Jabar diarahkan untuk keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah, sedang Ayesa akan menunggunya di tempat van polisi. Setelah itu, Don menghubungi Diwan untuk memintanya bertemu di belakang rumah Paul Loeb. Ternyata di belakang Don, Fardan mengungkapkan fakta yang sebenarnya, bahwa Don akan mengorbankan Jabar kepada polisi. Tentu saja Jabar yang mengetahui akan hal ini pun marah dan berkata akan langsung menghabisinya. Namun Fardan melarang dan ia juga berkata untuk membuat rencana menghabisi Don setelah mendapatkan cetakan uangnya. Ladusing yang mendapatkan info tentang Diwan, kemudian ia memintanya untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, ketika Diwan yang sudah berada di tempat sesuai dengan rencana Don, tetapi ternyata Don malah membatalkannya. Sedang Ali bersama anak buah Jabar menyamar menjadi security bank yang tujuannya adalah meretas pusat CCTV bank tersebut. Don ternyata kini berada di bagasi mobil Diwan agar bisa masuk ke dalam bank itu. Lalu Jabar dan anak buahnya sudah bersiap, yang lengkap dengan seragam juga mobil kebakarannya. Fardan sendiri kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui Dr. Snyder. Yang tidak disangka ternyata Ladusing dan timnya di waktu yang sama datang. Kemudian Ali yang melihatnya melalui CCTV pun memberitahukan Fardan untuk tidak melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi. Sedang Fardan yang terlihat kesal dan bosan karena harus mendengarkan apa yang Dr. Snyder sampaikan, yaitu tentang uang palsu. Kemudian Don terlihat sedang menyusuri lorong lift yang ternyata Ladusing dan timnya berada di bawahnya. Lalu setelah Ladusing beserta timnya berada di ruang Diwan, Diwan pun menyangkal bahwa telah menemui seseorang. Ia mengatakan melalui asistennya ia selalu mencatat detail kegiatannya. Tepat jam 5 terjadi ledakan di sana.
Ketika situasi yang tidak terkendali, Jabar dan anak buahnya yang menyamar sampai di lokasi sesuai rencana. Akibat ledakan besar itu, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar. Namun beberapa dari mereka disandra. Kemudian Vardan pun memukul Dr. Schneider dan langsung mengambil kunci akses keamanan ruang cetakan uang. Ratusan polisi Jerman pun datang untuk mengamankan area gedung tersebut. Sementara Ladusing dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut justru ditutup. Di dalam gedung, Jabar mulai menjalankan aksinya. Ia menghabisi para petugas keamanan yang berada di dalam gedung. Setelah itu, dengan santainya, Don menghubungi Ladusing. Ladusing pun terkejut karena ternyata kejadian tersebut Donlah dalangnya. Don meminta berbicara dengan Roma, si kucing liar sebutnya. Di sini, Don meminta agar semua pasukan mundur, jika tidak ingin ada ledakan yang lainnya. Kepala polisi pun menyahut bahwa Don hanya membuat gertakan saja. Tetapi dalam hitungan 30 detik, mobil kebakaran tiruan yang Jabar bawa di situ, Don masih sempat-sempatnya godain Roma dengan mengatakan bahwa ia hanya menginginkannya. Kemudian, ketika Don dan pasukannya berada di ruang besi, mereka meledakkan pintu tersebut. Lalu Don masuk ke ruangan dengan merangkak di atap. Ia menggunakan akses masuk sidik jari dan suara Dr. Schneider. Dan Don pun berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Di sisi lain, Don sepertinya sudah mengetahui rencana Vardan dan Jabar yang akan membunuhnya. Ia kemudian memerintahkan Ali pergi untuk melumpuhkan anak buah Jabar. Di situ, Don dikeroyok dan dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, yang hampir saja Don terbunuh oleh mereka. Lalu tiba-tiba aliran listrik di ruangan tersebut mati, yang ternyata dilakukan oleh Ali. Tentu karena itu, Don pun bisa meloloskan diri dari mereka. Kemudian Don pergi ke ruang gudang. Ia akhirnya menemukan paket baju selam dan tabung udara yang Ayesa kirimkan waktu itu. Don pun langsung menggunakannya. Sedang anak buah Jabar yang membuntuti Don berhasil ia bunuh. Lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung tersebut. Yang tidak disangka di situ Ali justru menelpon polisi dan memberitahukan di mana Don akan keluar. Ketika Don keluar, ternyata polisi sudah mengepungnya. Don pun akhirnya ditangkap. Don yang tidak bisa berkutik diborgol oleh Roma. Seperti biasa, sempat-sempatnya ia menggoda Roma. Kemudian Jabar dan Vardan meminta Ladusing untuk menyiapkan helikopter dan juga pesawat di bandara. Karena jika tidak, ia akan membunuh para warga yang disandra. Saat Don berada di dalam penjara, Roma bertanya bagaimana ia bisa masuk ke dalam gedung. Don pun akan memberitahukan informasinya, tetapi ia meminta imbalan, yaitu kekebalan hukum. Ladusing pun menolaknya. Mendengar hal itu, Don pun beralih dan berkata hanya akan berbicara dengan Diwan. Karena menurutnya Diwanlah yang akan berempati dengannya. Diwan yang merasa terpojok mengabulkan permintaan Don. Lalu Don pun berjanji akan membantu melepaskan warga yang disandra dan juga menjinakkan peledak yang ada di sana. Unik ya guys, yang tadinya musuh polisi kini menjadi teman dan membantunya. Yuk langsung lanjut aja. Kini Roma dan Don beserta timnya sudah bersiap untuk masuk ke gedung. Tiba-tiba ada Arjun yang melarang Roma untuk ikut masuk ke dalam gedung. Don yang sepertinya cemburu saat di dalam ruangan, ia mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan ingin menjadi orang biasa dan bebas, yang membuat Roma tersentuh. Kemudian melalui jamnya, Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan anak buah Jabar terbunuh. Sedang Jabar yang hendak meledakkan bom gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Tetapi ia tidak kehabisan akal, mereka pun mengancam membunuh seorang perempuan yang disandra.
Don yang mengetahui hal ini berencana untuk menyerahkan diri kepada mereka. Roma bersikeras untuk ikut dengannya. Uluh-uluh pakai pandangan maut nih ya guys. Yang pada akhirnya Vardan melihat mereka berdua. Kemudian ia memaksa Roma untuk menembak Don. Karena mungkin sudah ada rasa gitu kali ya guys. Jadi Roma tidak mau melakukannya. Namun Jabar terus mengancamnya dengan hitungan. Jika Roma tidak melakukannya, maka Roma yang akan tertembak. Dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah langsung beraksi dengan kemampuannya. Setelah Don berhasil menaklukkan semua, ia menghubungi Ladusing untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan juga meminta Ali untuk masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas yang berisi cetakan uang Don ambil dan diserahkan ke polisi. Lalu Don mengancam Ali karena pengkhianatan ini. Kemudian Don pun membawa Roma yang terluka keluar gedung dan menyerahkannya kepada Arjun untuk dirawatnya. Setelah itu Don memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Cogan dan Fabian, Presiden Direktur Bank Sentral, dan wakilnya yaitu Diwan. Kemudian scene berpindah di mana Diwan yang sedang dalam perjalanan membawa cetakan uang, tiba-tiba mobilnya meledak. Ia pun tewas. Ternyata di balik itu adalah karena Don. Lalu Jimmy Cogan, mafia besar di Jerman, pun ditangkap polisi. Itu juga karena Don. Tidak berbeda dengan Fabian Cole yang bernasib sama. Dan Vardan yang masih hidup kembali lagi ke jeruji besi. Di lain tempat, saat Ali sedang bersama istrinya, ia mendapatkan paket dari Don. Dan ternyata di balik ini semua adalah merupakan settingan Don. Salah satunya dari Ali yang melapor ke polisi. Itu adalah rencana Don karena Ali bisa dinyatakan bebas dari kejahatan ini. Jadi jika Ali diam dan berada di dalam gedung, tentunya ia akan termasuk ke dalam daftar jaringan kejahatan. Kemudian tentang gombalannya kepada Roma yang membuatnya sempat baper. Lalu Don ternyata sudah menukar cetakan uang asli dengan cetakan yang palsu, yang tentunya itu membuat polisi beranggapan cetakan itu hangus terbakar. Karena dengan begitu Don bisa aman tanpa dicurigai bahwa cetakan yang asli ada bersamanya, dan misinya pun berhasil. Di akhir film Don mengatakan jargonnya, yaitu tidak hanya sulit menangkap Don, bahkan mustahil. Oke Movie Lovers, demikian review dari film Don 2 ya. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur ya Movie Lovers. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye bye.